Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Budaya Nusantara. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan diskusi hangat, bahkan kontroversi, di kalangan masyarakat yaitu, polemik tentang nasab di Indonesia. Nasab, atau garis keturunan, adalah bagian penting dalam identitas seseorang, khususnya dalam masyarakat kita yang sangat menghargai silsilah. Namun, dalam konteks modern, polemik tentang nasab sering muncul dari hak waris, status anak, hingga perdebatan soal identitas kultural dan agama. Bagaimana sebenarnya aturan dan pandangan Islam tentang nasab? Mengapa isu ini sering menjadi polemik di Indonesia? Dalam video ini, kita akan membedah permasalahan tersebut secara mendalam, berdasarkan hukum syariat, budaya, dan kehidupan sosial di tanah air. Simak terus pembahasannya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten informatif dari Ngaji Budaya Nusantara. Polemik nasab sesama orang Arab di Indonesia kurun 1910 hingga 1930. Polemik seputar nasab Ba'alawi di Indonesia masih belum mereda. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan Habib dan Said mengemuka belakangan ini. Padahal jika kita merunut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Riwayatnya bermula ketika pada 17 Juli 1905, di Batavia berdiri organisasi Al-Jamiyat Al-Khairiyah, yang lebih dikenal Jamiatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati, 1875-1943. Ia merupakan seorang ulama asal Sudan, yang baru bergabung ke Jamiatul Khair pada Oktober tahun 1911. Belum lama bergabung, keberadaan Ahmad Surkati menimbulkan friksi di internal Jamiatul Khair. Sebagai seorang cendekiawan muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh, 1849-1905, ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan umat Islam. Dalam sebuah pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan, hanya karena darah keturunan, harta, atau pangkat, deliar nur. Gerakan modern Islam di Indonesia 19 hingga 1942-1991, 87. Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan Said. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum Alawiyyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Penting diketahui, pada masa Hindia Belanda, berdasarkan Undang-Undang tahun 1854, pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi 3 kelas secara hierarkis dan diskriminatif: orang Eropa, Europeanen, orang Timur Asing, Vreemde Oosterlingen, dan pribumi, Inlander. Dalam hierarki ini, orang-orang Arab termasuk kategori Timur Asing, yang kemudian dipetakan lagi antara orang-orang Arab Said dan orang-orang Arab non-Said. Ahmad Surkati salah satu dari yang non-Said atau bukan Ba'alawi. Atas apa yang diperjuangkannya, Ahmad Surkati kemudian dikucilkan di Jamiatul Khair. Hingga akhirnya, pada 6 September 1914, ia mendirikan organisasi baru bernama Jamiat Al-Islam Wal Irsyad Al-Arabia disingkat Al-Irsyad, yang baru 1 tahun kemudian, 11 Agustus 1915, mendapat legalitas dari pemerintah. Adapun dalam hal keanggotaan, Al-Irsyad lebih inklusif. Baik Arab maupun non-Arab, termasuk orang pribumi, boleh bergabung di dalamnya. Kecuali, kelompok Said, tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam Ed Art Al-Irsyad tahun 1915 dituliskan bahwa seorang Said tidak boleh menjadi pengurus. Dari sini, perselisihan semakin memanas. Dalam banyak literatur sering disebut, konflik Alawi Irsyadi. Yaitu antara para Said, yang mayoritas berafiliasi pada Jamiatul Khair dan Rabithah Alawiyah, dengan non-Said, yang sebagian besar berafiliasi pada Al-Irsyad. Banyak hal yang mereka pertentangkan. Persoalan takbil, misalnya. Takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-Said untuk mencium tangan para Said. Al-Irsyad menuntut ini dihapuskan, sedangkan Jamiatul Khair ingin mempertahankan. Termasuk soal pernikahan. Jamiatul Khair melarang pernikahan seorang syarifah dengan orang non-Said. Sedangkan Ahmad Surkati, dalam Fatwa Solo 1913 membolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan Said, dengan non-Said, Taufik Abdullah, dan kawan-kawan. Muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia, 2008, 71. Ada pula persoalan gelar. Jamiatul Khair menuntut bahwa gelar, Bi Said, Ki Syarif,
atau Habib, adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya. Sementara Al-Irsyad mempunyai pandangan bahwa kata Said dan sejenisnya hanyalah panggilan biasa, sama dengan kata Mister dalam bahasa Inggris, Meneer dalam bahasa Belanda, atau Monsieur dalam Perancis, Pub de Jonge, Sociocultural Essays. 2153. Lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga berpendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Husain tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal. Ditambah lagi, kalaupun benar mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Sajid Jadi Oroesan, 1932-78, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para Said terhadap masyarakat pribumi. Cobalah dengarkan di kampung-kampung, bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi, dan mengancam akan membacakan Jikulhu. Sebab kalau dibacakan Jikulhu, oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Cobalah perhatikan, bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Said yang dianggap orang keramat atau setengah keramat, pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu, yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Said atau Tuan Saripah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Lagi pula ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat, ada berkatnya. Nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Sementara itu, dari pihak Jamiatul Khair menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para Said yang pada saat itu memiliki jaringan luas dari Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah, Hadramaut, menggunakan koneksi ini untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Seorang Said terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Syahab, 1870-1944, membujuk pemerintah kolonial Inggris di Singapura untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang berlayar hendak berziarah ke Hadramaut, Ulrike Freytag and William G. Clarence Smith. Hadramit Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750S to 1960S, 1927, 125. Seorang tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau, Haji Agus Salim, turut berkomentar terkait polemik ini, seraya membela Al-Irsyad. Dalam Harian Mustika, diterbitkan oleh Percetakan Muslim Indonesia, di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim, edisi 17 Juli 1931 berpendapat, perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah yang cocok betul dengan Islam, kemauan natur dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia ini. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh dan semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan. Bagaimana kebijakan PBNU terkait kontroversi nasab habaib? Bahwasanya PBNU berkeinginan agar kontroversi nasab habaib itu hanya pada tataran diskusi pemikiran saja yang tetap menghargai perbedaan pendapat. Jangan sampai melebihi daripada itu hingga membentuk laskar segala dan memperpanjang kegaduhan di masyarakat. Karena walau bagaimanapun tidak mungkin sebagian masyarakat yang masih percaya persambungan nasab habaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipaksa untuk mengikuti pendapat golongan yang berpendapat nasab tersebut sudah terputus. Begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, ada hal yang merisaukan saya dengan pelebaran masalah penelitian nasab ini sampai membesar-besarkan gen Yahudi yang katanya terdapat pada DNA keturunan habaib, Ba'alwi. Sehingga bagi masyarakat awam nantinya menuding semua habaib itu sebagai Yahudi tulen yang menjurus kepada sosok bangsa Israel yang dianggap musuh Islam saat ini. Padahal dalam kitab Sulamut Taufik, tidak boleh menuduh atau memaki orang muslim dengan perkataan, Yahudi, Nasrani, Atheis, PKI. Karena tuduhan atau makian tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada status murtad qauli, murtad dari segi ucapan, di mana pelakunya harus bersyahadat kembali sebagai penebus, kifaratnya. Selain itu masyarakat perlu dibimbing agar dewasa dalam berpikir, bersikap dan bertindak sehingga tidak menggiring mereka untuk menolak semua habib. Sebab masih banyak habaib lain yang alim dan soleh yang bisa kita serap ilmunya dan meneladani akhlak terpujinya. Hanya oknum habib saja yang harus ditolak dengan cara yang tetap mengedepankan etika Islam. Di pihak lain, para oknum habib sendiri, agar menghentikan provokasi, pemutarbalikan sejarah, serta pelecehan terhadap kiai dan warga muslim pribumi. Selama kedua belah pihak tidak arif,
gengsi untuk berdamai dan merubah sikap serta mau menang sendiri. Maka perselisihan ini tidak akan pernah selesai, bahkan bisa menjurus kepada tindakan kekerasan yang mengganggu harmonisasi kehidupan sosial di masyarakat. Semoga masalah ini segera ditemukan titik temunya dan kedua pihak melakukan islah, berdamai, untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa. Demikianlah pembahasan kita tentang polemik nasab di Indonesia. Kami harap video ini bisa menambah wawasan Anda tentang pentingnya memahami nasab dalam kehidupan sosial kita. Jika Anda punya pandangan atau pengalaman seputar topik ini, silakan bagikan di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan bijaksana dan saling menghormati. Jangan lupa untuk like video ini jika menurut Anda bermanfaat, subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Ngaji Budaya Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.